Sobat Mista, berjumpa lagi dalam program Misteri Tempat Angker. Pada episode kali ini, tim Misteri Tempat Angker berada di gedung terbengkalai bekas tempat kremasi di daerah Ciawi, Bogor. Gedung ini meninggalkan banyak cerita misteri kepada masyarakat sekitar. Untuk itu, tim Misteri Tempat Angker hadir untuk menguak fakta atau mitos dari cerita gedung tersebut. Sebuah tempat terbengkalai yang berada di wilayah Ciawi Bogor ini meninggalkan banyak cerita misteri. Di belakang kami saat ini sebuah tempat kremasi yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya selama kurang lebih hampir 15 tahun belakangan ini. Dan mitosnya banyak sekali penampakan-penampakan yang ada di daerah ini. Untuk itu kami tim Misteri Tempat Angker hadir untuk menguak fakta yang berada di tempat ini. Saksikan terus penayangan kami di channel Misteri Tempat Angker, menguak fakta yang tak terungkap. Oke Sobat Mista, sekarang gue udah ada di pintu masuk tempat pembakaran mayat atau gedung krematorium yang ada di daerah Ciawi Bogor. Nah, ini tempat udah banyak yang datengin dan udah banyak yang melakukan uji nyali di sini. Untuk itu kita nih tim Misteri Tempat Angker juga coba mengambil bagian itu untuk mengetahui sebetulnya ada apa sih yang sesungguhnya nih di area gedung ini. Tapi gue juga nggak sendirian, gue masih bersama konsultan spiritual gue, ada Teh Nara, terus ada satu lagi yang kemarin hits banget tuh di episode kedua Misteri Tempat Angker. Rupanya nih orang apa ya, gokil lah. Maksudnya banyak juga yang minta dia untuk hadir lagi di episode-episode mendatangnya Misteri Tempat Angker. Nah ini Teh Nara sama Tri sekarang udah ada di sini. Oke. Halo Teh Nara, apa kabar? Assalamualaikum. Tri, apa kabar? Oke, sekarang gue udah bertiga. Nah saat ini gue akan melakukan seperti biasa. Di Misteri Tempat Angker itu pertama akan melakukan penelusuran tempat-tempat yang sudah direkomendasikan dan atau yang sudah diinformasikan oleh teman-teman YouTube di rumah atau pemirsa di rumah. Nah habis itu setelah kita melakukan penelusuran itu nanti akan terawang juga oleh mata batinnya Teh Nara. Benar nggak yang terjadi sama cerita-cerita masyarakat di sekitar sini dengan penerawangannya Teh Nara. Nah kemudian habis itu untuk melakukan pembuktiannya gimana? Kita akan melakukan moment of silence. Itu semacam uji nyali. Nanti uji nyali di sini ada 4 orang, ada Tri, ada Teh Nara, ada gue sendiri. Terus nanti juga dibantuin sama teman kita namanya Awin. Awin itu masih on the way ke sini dari Jakarta. Nah oke ya, kita nggak nunggu lama, langsung aja kita ke dalam ya sama Teh Nara sama Tri. Kita telusurin satu persatu. Gedung ini ada 5 guys. Jadi Teh, gedung ini ada 5. Saya sih sampai hari ini, sampai detik ini kita ngobrol, saya juga nggak tahu peruntukan gedung ini apa fungsinya gitu. Karena memang saya juga nggak tanya-tanya, saya nggak cari-cari informasi ke warga sekitar ataupun ke teman-teman yang rekomendasikan ke kita gitu. Nah di depan kita ini indikasinya adalah gedung kantornya, tapi saya nggak tahu Tri ini adalah gedung kantor ya. Tapi kita coba aja dulu, kita coba terawang, kita coba masuk, nanti Teteh ceritain aja apa yang ada di dalam sini, ada siapa aja. Mudah-mudahan sih, kalau saya tetap masih berharap ada satu eksistensi yang bisa berhadapan langsung sama kita. Karena di 3 episode terakhir kita, eksistensi itu hadir ketika saya ataupun Teteh ataupun yang episode lalu Tri, itu di saat kita lagi lengah semua.
Artinya dia nongol pada saat kita lagi lengah gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan di episode ini dia bisa langsung face to face sama kita nih. Mudah-mudahan. Interaksi. Yuk, kita langsung masuk aja ya, Teh. Oke, baik. Sepertinya ini kita bisa sebut atau kita katakan gedung selamat datang ya. Ini ya di sini ya. Sepertinya ini. Jadi ini welcome building atau memang apa namanya ya, gedung selamat datang untuk menerima tamu pertama. Berarti semacam kantor kali ya? Ya bisa seperti itu. Kantor. Jadi siapa yang akan dikremasi, kemudian perwakilan dari keluarganya nanti datang ngobrol atau ada laporan ya, seperti itu. Nah terus kalau saya lihat nih Teh, kalau saya review di YouTube teman-teman YouTubers lain gitu, di gedung ini nih, di gedung yang Teteh bilang tadi selamat datang lah, itu ketika mereka melakukan uji nyali rupanya di sini banyak juga nih mereka teman-teman YouTubers lain tuh banyak juga dapat interaksi di ruangan di gedung pertama ini nih. Menurut Teteh gimana Teh? Yang Teteh rasain apa di sini? Mereka ini yang ada di sini ini bukan berarti yang dikremasi ya. Yang ada di sini bukan, tapi lebih ke penghuni yang ada di sini, penghuni lama. Jadi bukan yang ketika mayat itu datang terus kemudian dikremasi, mereka yang hadir di sini ini bukan, tapi memang penghuni di sini. Jadi mereka memang sudah ininya ya tempatnya, ya mereka berlalu lalang di sini, tapi lebih banyak kayaknya sepertinya di atas ya. Di atas ya? Dari tangga sini ke atas gitu, dan ke belakang kelihatannya ada toilet di situ, sepertinya. Jadi ya dari situ gitu. Tapi mereka sifatnya hanya apa ya? tidak menyeramkan gitu loh. Oh, tidak menyeramkan ya, di sini ya. Gitu. Di tempat bermain lah seperti itu. Oke, sebelum kita ke atas nih, kita coba telusurin satu persatu dulu ruangan yang ada di bawah ini. Kayak kelihatannya lumayan banyak juga nih. Iya, ini ada satu, ya Tri ya, lumayan banyak. Tri juga kalau ada yang mau ditanyain ke Tenhara juga silakan. Boleh. Oke, yuk. Kira-kira sosok di sini tuh kayak apa sih? Yang sering gentayangan atau penghuni di sini, penghuni lamanya lah. Lebih banyak ke wanita, laki-laki. Tapi mereka sepertinya memang rapih ya, memakai jas gitu seperti safari dan kemudian memakai baju putih seperti baju-baju ada baju tidur atau baju pengantin seperti itu. Lebih banyaknya seperti itu. Dan mereka sepertinya tidak sama dengan kita ya, dari kulitnya, dari ininya beda. Oke. Kita. Saya boleh tahu nggak ke Tenhara nih? Pertama kali Teteh kan belum pernah ya datang ke baru kali ini baru kali. Pendapat jujur, pertama kali Teteh lihat gedung yang ada di sini seperti apa? Serem ya. Memang serem ya? Serem. Kan kita udah episode ke berapa nih? Keempat ya? Nah, kita dari 1, 2, 3 dan 4 jujur ini memang serem ya? Iya, paling serem. Saya sih berharap levelnya nggak 3 ya, karena sepertinya lebih deh. Karena di 3 episode sebelumnya nih Tenhara selalu kasih tingkatannya cuma 3 guys. 1 terendah, 10 tertinggi, Tenhara selalu 3. Kalau Tri kemarin sempat di 6 ya? Kalau nggak 7 deh. 7 ya, ya sekitar itulah. Tapi episode ini di gedung kremasi di Ciawi ini Tenhara bilang ini serem guys. Dia bilang serem, gimana gue? Gimana kita ya kan? Di ruangan ini ada apa? Teteh ngerasa ada sesuatu nggak? Kalau nggak ada kita coba pindah enggak ke... sih, kayaknya enggak. Ini enggak. Oke, kita coba pindah ke ruangan yang satu ya. Baik. Oke guys. Iya, ini feeling saya sih juga ini memang memang gedung kantor kayaknya. Biasa aja. Karena ya bangunannya memang kelihatannya seperti kayak ini kayaknya ini seperti dulunya kayaknya sih orang kerja ini. Iya di sini. Iya. Ya. Kalau Tri sendiri yang Tri rasain, Tri juga belum pernah dong sini dong. Pernah. Nah yang Tri rasain pertama kali ngelihat gedung ini, daerah ini seperti apa?
merinding sih, kayak kayaknya benar-benar serem deh. Soalnya kan tempat pembakaran mayat juga kan, pasti bisa serem-serem ini. Kalau level belum tahu ya. Level belum tahu. Sudah ya, belum uji nyali. Nanti Tri uji nyali guys, jangan takut. Oke, yuk. Kita pindah lagi ke ruangan berikutnya. Nah, ini yang Teh Nara bilang nih. Ini banyak sekali kamar mandi. Seperti ini semuanya toilet ya? Iya, ini toilet. Iya, ini toilet. Tapi ini ada satu ruangan agak seru sih, agak lucu sini. Dia lebih menyerong ke dalam gitu, yang di ruangan ini. Tapi ini sama. Ini toilet laki-laki ini. Toilet laki-laki. Sama ini toilet juga semuanya. Nah, biar kameramen kita lihat dulu ke dalam. Sini juga nggak ada ini ya? Enggak, tapi mereka lalu lalang aja sih ke sini. Lalu lalang aja. Iya. Tapi saya tuh memang kalau kita berapa tempat? 3 tempat deh. 3 tempat. Buat saya nih, kita kan selalu datengin ke toilet dari gedung-gedung itu ya. Pasti kalau Teh Nara nih kebiasaannya. Jadi biar Tri tahu, kalau Teh Nara datang ke satu tempat, nggak tahu kenapa, yang Teh Nara cari pasti toiletnya dulu. Kalau nggak percaya ada barbuknya di episode-episode sebelumnya. Tapi toilet ini sih nggak ngerasa kayak di toilet-toilet sebelumnya. Di ruangan ini ya, lebih ya mungkin karena bener kali yang Teh Nara bilang. Gedung pertama ini adalah mungkin gedung kantor yang fungsinya adalah untuk menyambut tamu-tamu yang mungkin ada keluarganya yang ingin di welcoming building. Tapi sepertinya setelah gedung ini sudah tidak terpakai 1-2 tahun, ada accident di sini. Oh, di sini? Iya, di gedung ini, di kamar mandi ini. Apa tuh Teh? Bisa didetailin lagi gak? Dia siapa, perempuan kah, laki-laki kah? Perempuan seperti ada yang bunuh diri ya? Di ruangan ini? Iya, di kamar, di salah satu toilet ini, iya. Kan ini lama kosong mungkin ya. Jadi sekitar 1-2 tahun itu. Jadi ada sesuatu di sini. Jadi kembali lagi tadi, jadi bukan yang dikremasi yang menjadi penghuni sini, tapi ada sesuatu ini. Jadi dia tuh ada, ya itulah, gantung diri gitu. Di sini ya? Ya. Oke, Sobat Mista. Sekarang kita mau ke atas dulu. Ini masih banyak di satu gedung yang awal ini masih banyak nih. Kita baru di bawah. Ini habis ini kita mau ke atas. Saksiin terus misteri tempat angker ya. Jangan lupa nama. Oke, Sobat Mista, sekarang kita telusuri lantai kedua. Oke. Kita naik aja terus, di sini nggak ada obrolan. Roll aja ya Mas. Oke, sekarang kita udah di atas nih Sobat Mista nih. Dan masih sama sepertinya di ruangan-ruangan ini nih. Memang tempat ya memang office lah, ini memang peruntukannya untuk office, tapi kita cobalah penelusuran satu-satu nih. Kita coba ke ruangan ini dulu ya. Ini toilet semua. Kayak toilet juga di sini. Hah? Toilet juga. Iya. Kalau dari tata letak sih guys, ini ya sama, di bawah tadi di ujungnya ada toilet. Sekarang kita udah di duanya, ya ini toilet lagi gitu. Tapi nggak tahu nih kalau penerawangan Teh Nara di atas ini apa nih? Ada apa Teh Nara? Kayaknya enggak sih, enggak terlalu. Nggak terlalu ya? Enggak seperti yang di bawah. Tapi kemudian ini sepertinya ini kantor tempat laporan mayat-mayat yang bermasalah gitu ya. Oh, di sini? Kayaknya sepertinya pernah ada mayat yang hilang gitu. Mayat yang hilang. Maksudnya bermasalah ketika dia akan dikremasi, tidak ada penampakan, tapi kemudian hadir lagi gitu. Sepertinya gitu. Pernah ada kasus-kasus kayak gitu. Dan si arwahnya tersebut sekarang ada nggak? Ada sih.
laki-laki ya? Laki-laki dia. Iya, Mengganggu nggak? iseng ya? Oh iseng. Lebih ke iseng. Mudah-mudahan itu. Tapi di sini ada rajanya satu. Oh iya. Bukan di sini, maksudnya di lingkungan daerah ini ada rajanya satu. Satu laki-laki gendut, tinggi besar. Di situ. Ya pokoknya di daerah kawasan ini aja. Coba kita masuk ke satu ruangan. Ini tempat kantor. Nah ini kantor. Iya. Ya, Biasa aja deh. masih belum Belum ada. Ya mungkin karena itu kali ya, karena balik lagi sih karena tempat ini adalah dulunya mungkin kantor. Ya. Terus dan banyak aktivitas orang di sini, jadi tidak membuat aura Terlalu- negatif ya. Iya betul. Satu lagi ruangan kita lihat di sebelah sini tuh. Sama, masih sama guys. Tapi kalau di ruangan ini nih, Teteh ngerasain sesuatu gak? Kalau di ruangan yang terakhir ini, yang satu ini, lihat. Sepertinya iya. Iya. Mungkin nggak sih ketika Maya sudah rapi, tiba-tiba berpindah-pindah tempat gitu? Mungkin aja, mungkin aja. Saya tadi kayak ada denger ini, ada yang ketawa-ketawa guys dari sini guys. Oke, nanti kita bakal ke ruangan itu guys. Kita akan ke gedung ini. Tapi setelah kita turun dari sini nanti. Kesimpulan di gedung 1, apa yang Tenara rasakan? Ya di sini hanya ada makhluk-makhluk yang iseng, tapi tidak terlalu terlalu serem gitu ya, tidak terlalu menakutkan ya. Hanya itu aja karena memang ini peruntukannya bukan untuk kremasinya langsung dan juga bukan untuk membersihkan atau memandikan dan lain-lain. Ini hanya memang untuk pendaftaran, kebanyakan seperti itu. Berarti gedung 1 level 1, kalau Tri sendiri gimana? Ini masih 3 lah, nggak terlalu serem banget sih. Kalau Teteh level 1 sampai 10 di gedung pertama? 1 atau 2 ya? 1 atau 2. Oke guys, gedung 1 failed. Sekarang kita ke gedung 2. Oke. Sampai ketemu di bawah. Bye. Oke, Sobat Mista, sekarang kita udah ada di gedung kedua. Nah, Tenara ini dan Tri, ini gedung ini kalau kita lihat, ataupun kalau saya lihat ini gedung, kayaknya gedung ini adalah tempat kremasinya. Di sini lah nih kayaknya nih, di bawah ini nih. Karena tadi sore sempat saya ngeliat dulu ke dalam, di dalam sini nih ada kayak bilik-bilik gitu, bilik-bilik untuk pengkremasian. Oke, yuk kita coba lihat ke dalam teh. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Nah, nih kita udah di dalam nih sekarang nih. Apa yang Teteh rasain? Banyak ini ya, banyak penghuninya. Banyak penghuninya. Bener nggak ini adalah ruangan kremasinya? Sepertinya sih iya. Sepertinya ya. Nah, kalau di
video teman-teman YouTubers lain yang juga datangi di gedung ini, di bawah ini nih yang lumayan dapat banyak interaksi di sini. Bahkan ada salah satu video di situ ada penampakannya di sini. Tapi ya saya kurang tahu juga kalau dari penerangan Teteh sendiri gimana nih Teh? Ya memang ada sih. Memang Ada. ada. Tapi kalau saya perhatiin nih Teteh kayak agak gimana ya, agak sedih gitu, kayak ngerasain apa gitu Teh di ruangan ini? Ya enggak sih, karena di sini ini apa ya? Kalau bisa dilihat tuh di sebelah sana tuh, tuh ada apa wanita di situ tuh lagi duduk gitu ya. Dan dia nggak pergi gitu loh. Kalau yang lain kan kemarin waktu kita syuting yang sebelumnya kan mereka pergi kan. Tapi kali ini dia enggak, dia nggak pergi. Tuh di situ, nah itu situ. Iya betul. Mereka stay di sini. Iya. Kenapa ini Teh dia waktu meninggalnya? Apa dia penunggu di sini atau arwah? Dia kayaknya yang pertama deh. Oh ini justru yang pertama kali dikremasi di gedung ini. Iya, tapi masih muda sekali sepertinya dulunya. Usianya masih belasan tahun ya. Kalau Tri sendiri ada yang pengen ditanyain nggak atau diungkapin waktu pas masuk di ruangan ini seperti apa nih? Selain ini Teh, apa penampakan tadi tuh? Apa lagi sih sosok yang di sini? Yang tadi Teteh bilang ada raja segala macam itu. Di sini ada ini seperti tengkoraknya aja. Tengkoraknya aja. Iya, ada di sini. Terus yang jasad sudah terbakar gitu. Ada di sini. Jadi mau cari-cari apa di sini ada. Terus yang berbentuk tuyul juga ada. Tuyul juga Ada di sini banyak. Tapi kalau menurut saya yang paling banyak nanti di sebelah sana. Di Ketika gedung, yang tempat pemandian. Oh yang gedung ketiga atau keempat itu ya? Terus ketika mereka di make up. Itu gedung banyak. kremasi lah sebenarnya. Bukan kremasi apa ya? Lebih Kalau ini kan kremasi aja, tempat Pembakarannya. pembakarannya aja. Mungkin kalau yang di situ yang buat kan biasanya ada tuh sebelum dikremasi dia dimandikan dulu jenazahnya, terus dipakaikan baju. Iya, di make up lah segala. Ya. Kalau saya bilang sih kayaknya di sebelah situ. Di sini juga sebenarnya ada tempat abu ya. Iya, tapi itu dia saya tuh tadi Itu yang paling belakang sekali kayaknya gedungnya di deh. gedung sana. Iya. Ya? Karena waktu saya cari di sini juga datang tadi nggak ada sih. Cuman memang waktu sore pun saya sampai di sini di gedung ini memang auranya tuh lumayan negatif sih Teh. Karena tadi benar yang Teteh bilang mungkin kebetulannya karena tempat kremasi ini adalah tempat kremasi umum. Jadi mungkin siapapun bisa masuk ke sini gitu kan. Tapi sepertinya dulunya gedungnya nggak kayak gini. Oh nggak kayak gini? Enggak. Ini kayaknya udah mengalami apa ya perubahan ya. Iya. Jadi guys, kita nih ada di gedung kedua, tapi di bawahnya. Nah, di sini tuh ada bilik-bilik gini. Kalau menurut penerangan Tenara, bilik-bilik ini adalah dulunya dipakai untuk pengkremasiannya, itu pembakarannya itu adanya di sini. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 ruangan. Nah, habis ini kita coba ke atas karena gedung-gedung di sini nih lumayan banyak dan bertingkat-tingkat. Jadi kita harus telusuri nih satu-satu ya Teh. Kalau Tri, apalagi yang dirasain Tri? kalau pas masuk dari depannya aja tuh udah kayak merinding kan. Karena ini tempat pembakaran mayat juga sih, jadi merinding gitu. Merinding ya. Tenara ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kayaknya cukup deh. Cukup. Kita berarti lanjut ke Gedung. atas. Oh, ke Enggak, atas? masih di gedung ini kita di ke atas. Kita coba. Oke. Penasaran pengen naik ke sini lewat mana ya? Coba kanan enggak? Oh ini kayaknya. Oh ini ada nih Mas. Kayak gedung baru ya? Ini ya?
Ini udah ada renovasi. Targon. Dan berdiri saya di atas ya, Bro. Di atas duluan ya. Iya. Baru dulu. Pada saat tim misteri tempat angker berpindah lokasi dari gedung yang sama menuju ke lantai 2, kamera GoPro yang dipegang Tri berhasil merekam suara dari makhluk penghuni tempat tersebut. Perhatikan baik-baik suara berikut ini. Sekalian aja dua. Oh, sekaliannya 2, Pak. Yang ke bolak-balik. Pak. 2, Pak. Pak. 2, Pak. Ya, oke Mas Bay. Oke, Tenara, sekarang kita masuk ke gedung kedua, lantai kedua. Oke. Lumayan medannya lumayan agak-agak terjal. Jadi gini guys, jadi misteri tempat angker tuh ada di sini. Kita cuman mau melakukan satu buah pembuktian dari video-video yang sempat kemarin banyak banget memvideokan tentang gedung ini. Kita hadir di sini pengen tahu bener nggak sih ada penampakan itu gitu, tanpa mendiskreditkan, tanpa menjatuhkan video-video yang lain sih. Artinya ini dari versi misteri tempat angker khususnya. Sekarang kita udah di lantai kedua, kita coba ke ruangan ini. Teh, apa yang Teh rasain Teh di sini Teh? Ini kamar mandi ya? Kayaknya, ya. Apa yang Teteh rasakan apa Teh? Enggak sih kayaknya ya. Hah? Di atas kayak masih Biasa-biasa aja. Di atasnya biasa, Iya. tapi di bawah? Luar biasa. Luar. Tuh toilet kan? renovasi. Awas. Kalau ini sih tadi saya lihat kayaknya cuman bangunan kosong aja sih. Tapi kita coba lihat ya. Oh iya benar ini. Ini guys, ini tempat kremasinya guys. Karena ini adalah seperti cerobong asapnya nih. Tulang-tulangan ini adalah cerobong asapnya nih. Nah ini langsung ke bilik-bilik yang tadi ada di bawah itu guys. Yuk sekarang kita ke sini. Yap, ternyata benar ruangan ini adalah ruangan terbuka. Kayaknya ruangan antri deh ini. Kalau saya Antri mayat ya? Iya, tapi kalau saya lihat nih kayaknya tempat ibadahnya deh Teh. Iya, maksudnya gini, sebelum dia kremasi, Heeh. disusun dulu di sini gitu ya. Sepertinya di sini ruang antri. Jadi nanti kan mereka nggak langsung dibawa langsung dikremasi, enggak. Kayaknya di sini didoain dulu kali ya. Seperti itu, di sini tempat antri. Karena di ruangan ini nggak ada sekat-sekat sama sekali ya. Auranya juga lumayan enak di sini ya. Nggak terlalu gimana gitu. Kesimpulan gedung 2 menurut Teteh? Apa nih skornya? Kesimpulan dari gedung 2 ini yang Teteh rasain apa dari pertama kita datang ke gedung 2 di bawah sampai kita ada di sini? Agak serem ya. Di bawah tapi ya. Iya di bawah tapi. Kalau Tri sendiri? Yang paling bawah sih yang tadi kayak basement tadi itu lebih serem sih kayaknya. Oke. Kalau level 1 sampai 10 di gedung 2 ini untuk Tenara dulu. 1 terendah, 10 tertinggi. Masih 34 ya? 34. Kalau Tri? 4 lah. 4. Jadi saya bingung guys. Ini biar Tenara biar dapat level 10 tempatnya harus kayak apa? Kalau teman-teman ada rekomendasi, ayo bilangin di kolom komen ya. Saya bingung. Yuk kita ke gedung 3. Oke. Dadah. Lanjut gedung 3. Guys, sekarang kita lanjut ke gedung 3. Nih gedung 3-nya ada di sebelah sini.
Tadi gedung 2-nya ada di sebelah kiri saya, gedung 1-nya ada di belakang saya. Sekarang kita masuk ke gedung 3 ini, sebelah kanan. Oke guys. Oke, Sobat Mista, sekarang kita udah ada di depan pintu, di depan gedung 3. Ini gedungnya nih. Kita masuknya dari samping sini. Assalamualaikum. Oke, apa yang Teh Nara rasakan di gedung 3 ini, Teh? Di sini banyak yang cantik. Di sini? Yang ganteng. Auranya gimana, Teh? Negatif kah? Iya, sangat negatif. Karena di antara beberapa gedung gitu ya, ada berapa? 5 ya? Ada, sorry. Iya ada 5, karena 1, yang 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang pertama banget tempat kita jadikan base camp itu tidak dimasuk kriteria. Berarti ini yang keempat? Ini yang keempat berarti. Keempat ya? Apa yang Teh Nara? Kayaknya yang banyak apa ya? Ada sesuatu di sini deh. Ada sesuatu? Iya. Sesuatunya? Interaksi gitu loh. Oh di sini? Penampakan ya? Di sini? Boleh coba nanti. Berarti? Jadi mereka hilir mudik di sini. Kemudian kan, jadi sepertinya dimandikan di sini, kemudian di make up di sini, dirapikan semua, udah siap semua. Baru dibawa untuk ke tempat ibadah di atas tadi, kemudian dikremasi. Dan yang di belakang sana seperti tempat abunya ya. Oh yang di situ ya? Iya seperti ini itu tempat abunya setelah dikremasi itu. Gitu. Jadi ini tempat mereka dirapihkan lah ya. Gitu. Terus ada yang mau bertanya juga? Tadi Teh Nara bilang ke saya pas kita mau masuk tadi tuh, katanya bawa-bawa amis ya. Enggak sesuatu yang terbakar ya. Apa tuh yang Teh Nara? Ya mungkin itu salah satu tanda atau simbol ya pembakaran itu tadi ya, kremasi tadi itu. Teteh merasakan satu buah mitos gak sih sebetulnya di area sini? Di sini? Di lingkungan atau di gedung kremasi? Mitos warga sini? Ada sih seperti apa yang Teteh rasakan dulunya? Nanti aja. Oh nanti aja. Pengen nanya nanti aja. Guys, jadi beginilah nasib saya. Mau ditanya? Nanti aja. Dikasih level berapa? Levelnya di bawah terus. Kita ke gedung sebelah. Ruangan sebelah. Oke. Ini ada satu ruangan lagi. Assalamualaikum. Nah, oke nih Sobat Mista nih. Tadi waktu saya ada di atas itu, berarti gedung pertama di situ kan langsung kelihatan ke sini. Nah, waktu saya di gedung 1 itu di atas, itu saya mendengar suara ketawa perempuan di sini. Cekikannya di sini nih, tapi nggak tahu nih kalau Teh Nara, menurut penerawangan Teh Nara gimana nih? Bener nggak Teh? Ini kayak tempat mandinya ya? Ini tempat mandinya. Nah, tempat mandi. Terus mengenai yang suara ketawa tadi, bener nggak asal itu dari sini Teh? Ya dari sana dari sini. Jadi kanan kiri ya? Mungkin untuk sekarang ini mereka menghindar dulu kali ya. Karena kita kan ada penerangan. Terus tidak satu orang gitu ya. Tapi sepertinya ada yang ingin disampaikan dari makhluk-makhluk ini. Ada yang ingin disampaikan. Nanti. Berarti nanti akan ada mediumisasi. Mediumisasi boleh. Kalau mediumisasi kayak bagus nih untuk kita coba untuk melakukan mediumisasi kali ya. Tapi di gedung ini kayaknya ya. Di gedung ini ya? Iya. Nice. Ya udah. Oke, ya udah. Oke, ini baru berita terbaik. Sekarang
Kita coba satu ruangan lagi. Ruangan itu sama-sama lah. Ini buat pemandian, yang ini juga kayaknya sih Sama ya? sama deh. Sama sih. Sama, ini sama. Ini kayak lebih mereka buat ngantri pengen dimandiin gak sih di sini? Dandannya tuh, make upnya di situ. Bau Nah amis. setelah dimandiin gitu, mereka udah selesai make up, mereka rapi di sana ya, di sebelah tadi. Ini teteh nyium bau amis di sini kali teh. Kayaknya saya nyium bau yang terbakar gitu. Itu bau amis ya. Nah ini masih ada satu ruangan lagi di sebelah sini teh. Kita coba lihat yang ada di sini. Ya betul, masih sama. Masih sama, Sama. sih. Sama aja. Ya berarti betul ini. Ini tempat-tempat apa? Pemandian, kemudian make up, ya. Di dress up lah di sini. Ya betul. Nah guys, sekarang kita coba berarti di gedung ini udah nggak ada yang ingin disampaikan lagi teh, atau yang tadi teteh bilang akan ada apa cerita mitos, Mitosnya itu ini ya. Ini sekarang nih mau dikasih ini tahu, yang saya nggak lihat. nanti. Boleh santai aja. Oke, Oke, nanti aja. nanti aja. Guys, nanti aja ya. Satu gedung lagi guys, itu yang itu nomor 4. Tapi kita coba lihat akses jalan dulu nih. Iya. Saya tadi sore belum ke situ teh soalnya teh. Kita coba lakukan lewat mana? Sini nih. Hati-hati ula. Awas ula. Kayaknya lebih tertutup ya. Awas ular ya. Bismillah. Yes. Situ terakhir, benar? Kayaknya aromanya dari sini ya. Sobat Mista. Sekarang kita ada di gedung terakhir, gedung keempat. Kalau menurut Teh Nara, gedung ini, nah sumber dari adanya penampakan, sumbernya dari adanya suara-suara nih menurut Teh Nara nih, adanya di gedung ini ya Teh. Kemungkinan ya, sebagiannya dari sini ya, atau pusatnya di sini Teh. Tadi pas saya lihat mau pingsan sih kayak Enggak sih, apa yang hilang? son. Mual. Mual. Mual aja. Kita coba, tapi tadi belum terjawab nih gimana Teh. Mitosnya? Nggak, di gedung ini Teh, gedung ini, udah nggak Ini konsen. sepertinya tempat ini apa? Penyimpanan abu-abu kremasi ya. Tapi ini udah mengalami renovasi seperti gedungnya. Dulu nggak seperti ini nih. Ini kayaknya baru deh. Dulu nggak kayak gini, ini lebih tertutup. Nggak seperti ini. Kan mereka sudah jadi abu di kayak tempat-tempat kecil. Coba kita lihat ke ruangan selanjutnya. Teh, Banaspati Teh. Lewat. Oke guys, saya udah 4 episode nih guys. Misteri Tempat Angker ini udah 4 episode. Tapi baru hari ini lihat Teh Nara begitu tuh. Ini nggak tahu nih ada apa nih. Siapa yang berani uji nyali di sini?
Siapa yang berani uji nyali di sini, guys? Nggak mau. Saya nggak mau. Bang, situ bang. Ruangan itu apa, Tri? Yang ujung. Satu lagi. Ini kayak balkon. Kayak balkon gitu. Ceritain Teh ke Sobat Mista di rumah nih, apa yang Teteh lihat di ruangan ini nih? Kenapa Teteh tiba-tiba bisa ngomong, berani nggak uji nyali di sini? Serem banget ya. Serem. Kenapa serem ya? Jadi di sini itu ada sosok laki-laki yang tadi dikatakan rajanya yang di sini. Oh, yang tadi Teteh bilang di awal tuh ya? Di sini ini. Tapi kenapa berlumuran darah ya? Dan mitosnya itu. Nah, apa nih dia? Oke, Sobat Mista. Ini lighting man kita nih lagi-lagi nih. Tapi kalau dia kemasukan mendingan kita tinggalin nih. Nah, mulai. Kita lihat dulu nih dia melakukan apa. Masuk aja. Masuk tuh. Ya masuk salah nih. Hah? Biarin aja. Kalau rusak dia yang ganti. Tadi ngejoprak ya? Enggak. Enggak tuh. Baik-baik aja. Gimana Ting? Apa yang Kiting rasa? Apa yang Pak Kiting rasakan? Oh, ngajak bicara dia. Apa yang dia bilang? Itu manggut-manggut aja. Yang dia manggut-manggut. Tadi Pak Denny nanyanya apa ke dia? Iya. Meninggalnya kenapa? Terus? Gitu. Terus apa? Yang dia alami selama ini apa? Gitu aja sih. Guys, sini guys. Nih lagi nih. Coba gerak lagi. Ayo. Ayo gerak lagi. Nah. Ini ya. Lagi. Coba lagi. Nah. Tunjukin lagi. Sekali lagi. Kita nih. Oke, nih sekarang mulai bawa melati nih. Sekali lagi, coba. Masih gerak. Gerak coy. Masih gerak coy. Oke, sekarang kita sambungin ke tadi yang Teh Nara cerita. Jadi si raja ini dia itu dari tahun berapa, dari mana dia Teh datangnya? Ini sih sebenarnya bukan si raja ya, maksudnya dia salah satu yang dikremasi, tapi sepertinya tidak wajar ya, kematiannya tidak wajar. Dan salah satu bos besar sepertinya mempunyai salah satu brand Produk terkenal di Indonesia. rokok terkenal di Indonesia. Oh iya? Iya, sepertinya itu. Tadi kalau ada salah satu kru kita berkomunikasi, memang itu memang benar adanya seperti itu, dan memang ada yang ingin disampaikan, tapi memang sepertinya proses kurang Kurang sempurna. ya. Seperti itu. Tadi ada Yang seharusnya dilarung ke laut tidak dilarung ke laut, abunya itu.
Terus kemudian kalau tadi menanyakan mitos, ini ada 2 mitos yang saya lihat di sini ya. Salah satunya di sini ada memang penghuni tanah atau daerah sini yang asal dari zaman dahulu kala. Sebenarnya ada gunung ya kayaknya sini atau bukit di sebelah sini. Itu namanya putri itu cantik sekali dan memang simbolnya melati ya. Selalu berbau melati gitu ya. Maaf, saya potong. Pantesan dari tadi saya jalan tuh kayak dari pertama sampai sekarang gitu, mau sebelum syuting, pas syuting ataupun sebelum tuh kayak semering gitu teh, bau melati, gitu, bau melati. Malah terakhir saya nyium bau kiting gitu. Kan ada dari sana dia. Oh gitu, bukitnya dari sana gitu kan, gitu. Dan kita diminta datang ke sana. Ya. Terus itu mitos yang pertama bahwa adanya seorang putri cantik dari daerah sini, asli dari daerah sini, asli tapi daerah sepertinya sini. di situ ada bukit dan ada danau ya. Ada danau. Danau kecil. Oke. Nah Sebelah sana. dia bawa pesan sesuatu nggak teh? Dia ingin kita datang ke sana. Dia pengen kita datang ke sana. Dan di situ ada kayak rumah kecil gitu, seperti rumah bambu gitu. Ada danau, ada bukit gitu. Oke. Ada sesuatu yang ingin disampaikan dan mungkin ada sesuatu yang ingin dia berikan. Oke guys, jadi gini. Dari tadi dia ngikutin kita loh. Untuk Sobat Mista nih, tolong dicatat. Ini akan jadi utang buat kita untuk melakukan sebuah dokumentasi video di tempat berikutnya. Karena Tainara nih kadang suka dapat wasilah-wasilah tuh ya begitu. Dia dapat kebayang di satu tempat, disuruh datangi, entah mau ngapain ya teh, tapi intinya disuruh datang untuk melihat tempat tersebut, sampai nanti di tempat tersebut dapat lagi wasilahnya entah harus ngapain gitu. Makanya tapi ini kayaknya ada hubungannya dengan apa namanya, ini kita bisa katakan apa sih, PH kita ya atau apa nih ya, dengan misteri tempat angker. Mungkin ada wejangan atau sesuatu yang ingin disampaikan, dan terutama tidak hanya dengan saya hanya mungkin perantara aja, tapi mungkin ke A sendiri gitu, sepertinya itu. Terus mau tahu mitos yang kedua? Oke, sebelum ke yang kedua, jadi sekali lagi saya minta tolong di note, disampaikan di komen. Utang ini ingetin ke tim misteri tempat angker untuk lakukan penelusuran di tempat berikutnya yang tadi Teh Nara bilang, yaitu kita harus datang ke danau yang untuk bertemu atau mengunjungi putri tersebut, yang mana danau itu nggak jauh dari tempat ini. Atau danau-danau tertentu. Nggak tahu deh, bukan danau besar juga, tapi sepertinya ini ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi ya. Nah, PR banget. Jadi bukan makam ya, maksudnya apa sih? Petilasan ya. Oke. Jadi di situ ada batu besar, ada danau, yang itu tempat bukan bertapa ya, seperti itu. Kayak gitu. Oke, guys, di note jangan lupa. Oke, lanjut ke mitos kedua. Mitos kedua, di waktu beduk zuhur dan maghrib, asar maghrib, jangan pernah kita bertiga suami istri membawa anak kecil ke sini. Lewat daerah sini. Oh, kenapa gitu teh? Karena di situ memang ada bertiga itu keluarga seperti itu, yang memang dulu yang saya lihat ya, yang saya ini dapat infonya, mereka itu bertiga itu keluarga kecil itu kecelakaan gitu ya. Terus dibawa ke sini untuk dimandikan dan dikenal, tapi darahnya tidak berhenti, tidak pernah berhenti gitu, seperti itu. Nah dia itu karena kecelakaan kah atau bukan, tidak murni kecelakaan. Jadi memang itu apa ya? Satu memang ada yang apa namanya tidak suka ya, ada yang mencelakai seperti itu. Dan kedua memang daerah yang dilewati itu apa namanya di Jagorawi ya. Di Jagorawi itu antara Gunung Putri ya, di daerah Gunung Putri itu memang ada tempat yang memang kelihatannya angker gitu. Seperti itu. Tapi kita nggak disuruh ke sana kan? Oh enggak, ini hanya mitos saja. Oke, Tri, ada yang mau disampaikan, Tri?
ke Teteh atau Tri sendiri pengalamannya? Kalau tempat ini kayaknya masih biasa aja sih, tapi saya masih penasaran teh. Mungkin yang tadi Teteh bilang darah yang nggak berhenti, apa yang tadi? Yang Teteh Oh bukan, beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Itu hanya memang kalau dia akan tampak gitu lah, akan apa? Ada penampakan gitu di daerah sekitar sini bertiga gitu. Nah kalau yang Tri itu, kalau yang tadi itu yang mana ya? Karena kita ada satu putri, ada 3 orang, ada satu keluarga suami istri dengan 1 orang anak. Nah ini Tri. Yang bos besar tadi mungkin. Oh, Ya. yang bos besar berarti yang di sini. Iya. Banyak guys, ternyata gedung kremasi di Ciawi ini banyak memang. Kisah misterinya, kisah horornya ya. Tapi sih tetap kalau saya semua itu belum bisa saya simpulkan bahwa tempat ini angker sampai adanya satu buah pembuktian. Tuh. Nah pembuktiannya itu biasa kita melakukan uji nyali atau moment of silence. Nah kalau menurut Teteh pembagiannya gimana Teh? Coba Teteh? nanti saya dengan Tri akan coba di sini dulu gimana? Oh Teteh sama Tri akan di sini. Iya di kamar mandi tadi. Enggak, karena memang harus berdua ya Tri ya, karena kan nanti ada yang ingin disampaikan, kan nanti supaya Jadi gini, guys. agar tidak lupa gitu. Kalau laki-laki memang harus sendiri, tapi kalau perempuan memang harus berdua karena yang ditakuti bukan apa-apa. Kalau Teh Nara ini dapat serangan, kemudian dia tidak ada yang jagain. Kalau laki-laki kan enak, nggak sadar-sadarnya masih bisa sadar, kemudian dia kabur ya kan. Yang saya takutin memang kalau Teh Nara ini ketika sudah ada serangan atau dia sudah mulai melakukan interaksi, Teh Nara ini suka total, lepas semuanya. Makanya nggak apa-apa dia boleh berdua sama Tri, tapi nanti Tri tetap sendiri ya. Gimana? Gimana guys? Tri sendiri atau tetap berdua? Tapi gini aja, untuk pembagian nanti yang jelas sih saya akan juga melakukan uji nyali, tapi nanti di gedung 2. Kalau Teteh di gedung 4, 3, dan 2. Berarti saya di gedung 1. Oke guys? Oke. Sepakat? Oke dia. Oke. Oke guys, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan melakukan uji nyali. Tonton terus program Misteri Tempat Angker. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe.